Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kepemimpinan. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan nama saya Pandu Saputra dengan nomor NIM 6419047. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Cengkareng dari kelas 64 4B25 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, dengan yang terhormat dosen saya yang bernama Lela Elvira SENM dari mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Pengertian kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan, teman-teman? Ada yang tahu? Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam dan seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak di dalam perusahaan maupun organisasi. Menurut para ahli kepemimpinan, yang pertama, menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau memengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Wahjo Sumitjo, kepemimpinan adalah merupakan kemampuan dalam diri seseorang mencangkup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan ini tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan. Pemimpin bersangkutan dan interaksi dengan cara para pengikut serta situasi tertentu di dalam sebuah perusahaan. Menurut Sondang Pesiagan, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pemimpin organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak, berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Yang keempat, ada Hemil dan Kos. Menurut dia, kepemimpinan adalah perilaku individu ketika pemimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau set and goal. Nah, dari berbagai macam definisi kepemimpinan, tapi secara umum semua merujuk pada tindakan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang. Teori kepemimpinan. Ada beberapa teori yang harus dipahami terkait kepemimpinan. Yang pertama, teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitibaratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinannya. Contoh seperti karakter fisik, ada inteligensi, ada ketegasan, dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang, tetapi tak jarang orang hampir dikritik. Salah satunya terkait karakteristik fisik. Dalam teori karakter, fisik yang terlihat tegap dan kuat dianggap sebagai karakter pemimpin terbaik.
Tentu Anda tahu betul bahwa hal ini tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya belum tentu orang yang terlihat kuat punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Nah, yang kedua ada teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakteristik pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama ada job centered. Yang kedua ada employee centered. Job centered adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan. Sementara itu, employee centered berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahan di dalam sebuah proyek atau perusahaan maupun organisasi. Nah, teori yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Herzen dan Blackhart ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang setidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang ataupun belum. Nah, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan pendapat terkait teori kepemimpinan. Namun yang jelas, kepemimpinan yang sukses tidak hanya berlandaskan pada faktor pemimpin saja, tetapi juga para bawahan. Fungsi kepemimpinan. Hamdani Nawawi dalam buku yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif menjelaskan berbagai macam fungsi kepemimpinan sebagai berikut. Satu, fungsi instruksi. Fungsi ini menetapkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu, para bawahan bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Yang kedua ada konsulatif. Berbeda dengan fungsi instruksi, fungsi konsulatif ini sifatnya dua arah. Dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan tentang hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahnya dengan lebih baik lagi. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya, sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahnya tidak hanya sekedar menjalankan perintahnya saja. Yang keempat ada fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugasnya tersebut. Bukan hanya mampu memerintah, ia juga harus mampu untuk mengikuti tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. Yang kelima ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Dalam menjalankan fungsi ini,
dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Tujuan kepemimpinan. Ada tujuan dari kepemimpinan di sebuah bawahan atau organisasi. Berikut tujuan-tujuan yang harus dipahami untuk menyukseskan proses ini. 1. Mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Tanpa ada satu pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pemegangan. Yang kedua, ada motivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Sifat pemimpin. Ada beberapa sifat yang mampu menjadikan seorang sebagai pemimpin yang baik. Berikut macam-macamnya. Yang satu, punya pendirian. Sebagai seorang pemimpin, Anda wajib untuk mempunyai pendirian yang teguh. Pendirian kuat tidak akan membuat Anda mudah bergoyang dan juga membuat Anda konsisten dalam menjalankan sesuatu. Bayangkan apabila pendirian Anda mudah goyang, sudah pasti akan mudah untuk dipengaruhi orang lain dan tidak dapat mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahannya dengan baik. Yang kedua, ada proaktif. Pemimpin harus proaktif. Pemimpin tidak boleh pasif. Karena apabila seseorang pemimpin bersifat pasif, tujuan tidak akan tercapai ya. Bahkan ini akan membuat bawahan tidak memiliki rasa hormat kepadanya. Seorang pemimpin yang baik punya inisiatif kuat akan berbagai hal sehingga bawahan dapat mengandalkan dalam berbagai macam situasi. Yang ketiga, ada kejujuran. Kejujuran mutlak harus dimiliki seorang pemimpin. Sosok yang jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai hal dan tidak akan menggagalkan sesuatu tujuan hanya untuk kepentingan pribadi. Sosok pemimpin yang jujur hanya dapat dipercaya. Dia juga dapat menjerumuskan bawahannya dan mengatakan hal-hal yang benar tidak sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, ada komunikatif. Komunikatif artinya pemimpin mampu mempunyai berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk bisa memiliki sifat ini, pemimpin harus tahu bagaimana metode komunikasi yang baik. Metode komunikasi yang baik artinya komunikasi yang persuasif, yang mampu menarik orang untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Selain itu, pemimpin yang baik juga semestinya terhindar dari kesalahan penyampaian pesan. Yang kelima, terbuka terhadap pendapat. Seseorang boleh menjadi cerdas, tetapi percuma apabila mereka tidak terbuka terhadap ilmu dan juga pendapat baru. Seorang pemimpin wajib terbuka pendapat. Setiap pendapat yang akan diketahui dan tidak menutup-tutupi dirinya. Apabila seorang pemimpin menutup dirinya,
dari pendapat dan wawasan, mereka tidak akan dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga membuat tujuan tak kunjung tercapai. Pemimpin yang tertutup dengan pendapat atau wawasan juga tak akan mampu untuk menganalisis kelebihan dan potensi bawahannya. Yang keenam, ada tidak mudah iri. Pada dasarnya, pemimpin memang seseorang yang lebih unggul daripada bawahan. Namun, bukan berarti pemimpin ini apabila bawahannya unggul dalam suatu hal dan justru berusaha untuk terlihat lebih baik. Pemimpin yang baik harus bisa mengarah bawahannya tetapi juga tetap mampu mengapresiasi bawahannya atas sesuatu yang sukses mereka lakukan. Visioner. Tentu kita tahu bahwa seorang pemimpin yang baik tak mungkin bisa meramal, tetapi setidaknya punya kemampuan analisis kuat dan bisa merencanakan berbagai hal serta membuat pemikiran tentang apa yang bisa terjadi atau pemikiran tentang apa yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. Sabar. Sabar. Akan ada banyak orang yang mencoba yang didapat oleh seorang pemimpin. Kunci dari hal ini tentu adalah kesabaran yang besar. Tanpa ada kesabaran, bagaimana mungkin pemimpin bisa menyelesaikan sesuatu masalah dengan kepala dingin? Pemimpin yang kurang sabar akan mudah menyerah, bahkan sebelum ia mencapai tujuan. Macam-macam gaya kepemimpinan. Mengingat jenis-jenis kepemimpinan Anda banyak. Ini berpengaruh pula kepada gaya kepemimpinan dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Berikut gaya kepemimpinan dan definisinya. Kepemimpinan otokratis. Pemimpin dengan kepemimpinan otokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan pemimpin sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Gaya kepemimpinan ini bisa hadir dalam organisasi militer, di mana kekuasaan pemimpin amat mutlak serta adanya pemisahan tentang antara atasan dan juga bawahan. Kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi biasa diterapkan dalam kantor pemerintah atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya kuat mengakar sejak lama. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk urusan-urusan tertentu, sehingga dalam konteks ini bahwa tidak punya ruang untuk mendobraknya dan harus mengikuti regulasi yang ada. Kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Pendapatan bawahan didengar tentu bila memberikan pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hubungan yang terjalin antara atasan dan juga bawahan sangat bersahabat serta hangat dan tidak ada suasana otoriter. Gaya kepemimpinan yang satu ini sangat cocok diterapkan di perusahaan-perusahaan rintisan dan organisasi nirlaba. Nah, yang terakhir, kepemimpinan delegatif. Pada gaya kepemimpinan delegatif, para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin. Maka dari itu, bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Namun, kepemimpinan delegatif ini hanya bisa diterapkan apabila bawahan
sudah cukup matang dalam mengambil keputusan. Dikarenakan jika tidak, para bawahan akan mengambil keputusan yang salah. Itulah berbagai macam hal-hal yang bisa Anda ketahui terkait kepemimpinan. Pada dasarnya, kepemimpinan bukan sekedar bakat. Kepemimpinan adalah sebuah seni yang bisa dilatih, dan apabila Anda mau mempelajarinya dari waktu ke waktu, Anda akan mampu menguasainya dengan baik. Terima kasih atas partisipasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.